tujuan pembelajaran untuk kegiatan nanti di kelas? Tujuan pembelajarannya nanti ada dua ya Pak. Yang pertama nanti murid dapat menentukan letak suatu unsur dalam tabel PRD berdasarkan konfigurasi aksion. Terus setelah murid dapat menentukan letak unsur, nanti diharapkan murid itu bisa menganalisis kemiripan sifat-sifat unsur dari unsur-unsur yang ada dalam tabel PRD. Itu tujuan yang dicapai dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Anak-anak sudah diberitahu sebelumnya kegiatan pembelajaran ini. Ini pertemuan yang sebelumnya telah disampaikan untuk mempersiapkan kegiatan hari ini. Iya Kak, anak-anak sudah saya beritahu bahwa pembelajaran hari ini nanti akan dilakukan observasi oleh pengajar praktik dari pembelajaran. Terus yang berikutnya di kegiatan nanti ada yang sudah dicapai materi atau tema yang akan kita atau Bu Muhammad sampaikan di kelas ini. Areanya yang ingin dicapai. Areanya nanti diharapkan siswanya nanti dapat belajar sesuai dengan kebutuhan belajar yang pertama. Jadi di sini saya juga mengadakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa sudah saya kelompokkan, sudah saya petakan mana yang memiliki gaya belajar estetik, mana yang visual, dan mana yang visual. Dengan cara seperti itu diharapkan mereka lebih mudah memahami materi pelajaran yang saya sampaikan. Tapi Bu Muhammad ya ada asesmen diagnosis ya untuk menentukan gaya belajar anak-anak itu kan harus diawali dengan diagnosis. Dia tahu anak ini mempunyai gaya belajar yang apa. Nah, itu nanti pengelompokannya kan Bu Muhammad kan tahu ya si A, si B itu gaya belajarnya seperti apa. Itu nanti secara berkelompok itu yang menentukan anak-anak sendiri atau Bu Muhammad. Kemarin kan sudah diadakan asesmen diagnostik ya Pak. Di situ sudah ada hasil kira-kira siswa tersebut masuk ke kelompok belajar mana. Setelah itu saya bagikan hasilnya. Siswa ini mendapatkan ini semua kelas untuk kelas 10 sudah saya berikan data tentang hasil tes diagnostik. Setelah itu saya minta untuk mereka, saya tawarkan untuk membuat kelompok. Ternyata mereka karena memang masih usianya ya, jadi dia cenderung ini kan teman dekat berarti saya harus sama ini. Terus saya lihat kok sepertinya tidak heterogen, dan juga dari kemampuan awal yang sudah saya lihat, saya amati memang harus saya buat secara heterogen. Jadi yang menentukan yang membuat kelompok itu awalnya memang melalui tes diagnostik. Setelah itu saya lakukan pengamatan, saya serahkan ke anak, ternyata anak tidak bisa membuat kelompok yang baik, maka saya lah yang membuat kelompok diskusi. Iya, anak-anak seperti itu. Jadi koncone, konco dekate dan sebagainya. Dan harapannya walaupun nanti itu dikelompokkan oleh Bu Muhammad berdasarkan gaya belajarnya anak, tapi kedepannya harapannya kan memang anak-anak itu memiliki ide, memiliki gagasan kreativitas untuk membuat kelompok yang sekiranya heterogen. Jadi kita sebenarnya nggak berperan dalam menentukan anak itu berkelompok. Karena anak itu ya berkelompok sesuai dengan kesenangannya sendiri. Jadi kan kita masih, kalau kita yang menentukan berarti kan masih mendidik anak. Jadi nanti harapannya kedepannya biar anak-anak itu yang menentukan sendiri. Nah, strategi yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini nanti strateginya sudah saya persiapkan, di mana di situ saya menggunakan model pembelajaran discovery learning Pak. Terintegrasi
pembelajaran berdiferensiasi dan di situ juga berbasis sosial emosional, Pak. Jadi di mana di pembelajaran nanti selain diadakan pengelompokan yang heterogen berdasarkan analisis diagnostik, juga akan saya selipkan budaya positif dan juga ice breaking agar anak itu tidak merasa bosan atau tegang dalam mengikuti pembelajaran dunia. Bisa lihat di Timur. Ini kelas 10 berarti menggunakan kurikulum Merdeka ya, ini modul ajar. Ajar di sini sudah saya lihat semua pembelajaran sosial emosional sudah masuk. Dan nanti di dalam kegiatan observasi di kelas, apa yang panjenengan tuangkan di dalam modul ajar ini nanti bisa terlaksanakan. Terima kasih. Monggo kita ke kelas ya. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan kalian amati apa yang ada di dalam laci kalian. Di bawah laci kalian, jika masih ada sampah yang belum di tempatnya, segera diambil, dibuang di tempatnya. Silakan dibuang di tempatnya ya, Dek. Tempatnya. Boleh keluar, Dek. Yang bersih buat bawah. Yang laki-laki silakan berdiri. Semua sudah rapi, sudah bersih. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan anak muda, silakan semua berdiri. Indonesia Raya. Sebelum ke materi kita ice breaking dulu. Kita akan menyanyikan lagu dunia yang dikemas dalam sholawat yang akan dipimpin oleh Bagas, Ferry dan Jira. Silakan. Nanti ditirukan oleh mereka bertiga mulai. Oke, silakan dimulai. 1, 2, 3.
sudah hafal unsur-unsur kimia? Lisna. Oke, silakan Lisna. Mau pakai cara apa Lisna? Oke, silakan Lisna dituliskan di papan tulis. Kira-kira nanti Fakir bisa gitu. Dimana kalian bisa dihafal, kalian nanti akan saya bicara bagaimana caranya untuk menentukan misal magnesium terletak di golongan 2A. Jadi akan memberikan pembelajaran terkait hal tersebut. Nanti kalian akan lebih mudah tanpa harus menghafalkan. Tapi super sekali buat disini. Ya, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran pada hari ini nanti kalian akan bisa menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik. Kalian semua sudah membawa SPO dan nanti kalian akan bisa menentukan di mana letak unsur yang nantinya akan disediakan. Setelah kalian bisa menentukan letak unsurnya, kalian akan bisa menganalisis kemiripan sifat-sifat unsur tersebut. Ini ada SPU kosong ya, lihat sama. Di situ ada golongan dari kiri ke kanan dia termasuk golongan, yang ke bawah itu ada 7 periode. Sambil diamati SPU kalian ya. Ini ada alat peraga. Di alat peraga ini adalah model atom apa? Model atom apa? Iya, dia adalah model atom Bohr. Dari model atom Bohr ini, kenapa kulit yang pertama ada plastisin 2? Ini adalah kulit ya. Di kulit yang kedua ada plastisin 1. Di tengah ada plastisin, segerombol plastisin. Ini adalah yang tengah, dia termasuk apakah ini? Kemarin kita sudah membahas. Ya, kemana yuk? Inti atom. Ya, ini adalah inti atom. Terus yang ada di kulit ini apa? Dia adalah elektron. Kalian tidak boleh langsung meletakkan 3 elektron ini di nomor 1, nggak boleh. Ini sudah ada aturannya, nanti kita bahas di konfigurasi elektron ini. Sekarang kalian lihat di sini. Ada tabel periodik, ada SPU yang di MUA sudah letakkan unsur-unsur. Tapi saya ngaca, kira-kira benar nggak? Di sini akan MUA bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok visual, ada kelompok audiovisual, dan kelompok kinestetik. Itu berdasarkan asesmen diagnosis atau berdasarkan pengamatan MUA terhadap pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Ya, akan saya share grup atau kelompok untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan lihat grup kelas. Kelompok visual nanti silakan berada di sebelah kanan. Visual 1 dan visual 2. Disusun yang sebenarnya, dibuat konfigurasi elektron dibalik dari ini yang kosong, diberi penjelasan.
sudah ada link nanti kamu buat pembelajarannya sudah ada video sesuai dengan gaya belajar kalian. Silakan buka buku kalian, amati media untuk kinestetik dan buka yang kinestetik. Terus yang visual nanti kan ini langsung ya. Jadi kalian jangan mengganti unsur ini dengan yang ada di SPU. Guru A sengaja membuat variabel lain. Kalian gampang deh guru A misalnya buat BR, terus sudah ada 10 BR, ini letaknya nggak boleh. Itu saya buat variabel lain dan nanti waktu kalian menuliskan di SPU kosong juga harus pakai variabel itu. Langsung angkanya nggak apa-apa, nggak usah pakai KLMN 28 berapa. Nah setelah itu kan nanti akan ketemu elektron valensi dan juga jumlah kulit. Nah maka kalian akan mengetahui T itu terletak di golongan berapa, periode berapa. Fatir? Setelah itu silakan kalian letakkan unsur ini di golongan yang dimaksud. Ya, harus tetap T, tidak usah diganti unsur yang sebenarnya, tetap variabel ini. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan kalian kerjakan. Cukup 7 unsur saja sesuai yang ada di berantaian. Kamu meletakkan Z nih golongan harus ini, harus pakai ini kabel. Sangat semua itu dia. Raiso gitu. Kita nggak ubah sendiri.
Oh, berarti golongan berapa? Ini golongan 8 berarti 3. Ini pintu ini. Silakan udah kalian jatuhin. Kalian jatuhin di belakang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok audiovisual 2. Kita dapatkan konfigurasi atomnya yaitu 288 termasuk golongan 8A periode 3. Yang dan terakhir nomor atom 53 kita dapatkan 2818 yakni golongan 7A nomor periode 5. Yang Berarti kesimpulannya untuk menentukan golongan Dilihat dari konfigurasi atom yang telah kita terus setelah konfigurasi akan didapatkan oke makanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok audiovisual 1. Akan presentasikan hasil kami mengenai konfigurasi elektron. Yang pertama ada unsur L dengan nomor atomnya adalah 35. Sebelumnya L itu terdapat di golongan 2A dan periode 2. Setelah dihitung konfigurasinya, ternyata L itu golongan 4, golongan 7 dan periode 4. Dengan kulit atomnya K2, L8, M18, dan N7. Selanjutnya ada unsur T dengan nomor atom 38. Setelah dihitung konfigurasi elektronnya ada kulit K 19, kulit L 18, M 18, M 18, O 2. Berarti kita dapat menemukan bahwa periodenya itu sama dengan 5 dan golongan termasuk golongan 2. Kurang L. Kesimpulannya untuk menentukan jumlah golongan dan periode unsur atom kita dapat menentukannya dengan konfigurasi elektron. Setelah kita buat konfigurasinya, kita akan menemukan jumlah golongan dan periodenya. Untuk golongan itu ditemukan dari elektron valensnya, sedangkan untuk periode sendiri kita temukan dari jumlah atom. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan letak unsur dalam tanda kutip letak unsur itu golongan dan periode. Fatir, golongan bisa dilihat dari elektron valensi, sedangkan untuk periode bisa dilihat dari jumlah kulit atom. Nah, nanti di sini Buma akan memberikan umpan balik kepada kalian. Silakan nanti yang bisa menjawab. Ada suatu unsur yang mempunyai variabel E. Ini variabel. Dia memiliki nomor atom 3
Terletak di manakah unsur ini? Dan unsur yang sebenarnya dari variabel ini itu apa? Helium. Seperti itulah pembelajaran pada hari ini. Jadi nanti kalian untuk menentukan letak golongan atau unsur harus bisa yang namanya konfigurasi elektron. Terus dari konfigurasi elektron maka kalian akan menemukan elektron valensi, yaitu elektron yang berada di kulit terluar. Elektron valensinya berapa, Pin? Jumlah kulitnya berapa, guys? Elektron valensi 3, jumlah kulit 4. Dari elektron valensi ketemu golongan yaitu berarti 3A. Dari jumlah kulit 4 berarti ketemu periode 4. Silahkan kalian membuat referensi, bisa kalian kirimkan ke Google Classroom. Di situ 3 hal yang disukai dari proses pembelajaran pada ini perwakilan untuk mengungkapkan secara lisan 3 hal yang disukai dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Oke, silakan siapa yang mau mengutarakan pendapatnya. Silakan, Dokter. Berdiri ya, satu saja ya, nanti yang dua berdiri. Sekali pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena diawali dengan menemukan tabel unsur kimia. Oke, untuk Dokter, karena ada yang sedikit yaitu menyanyikan lagu unsur kimia. Terima kasih, Dokter. Untuk 2 hal yang lain, silakan. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena hari ini saya dapat mudah memahami apa yang Bu A sampaikan. Bu A saat menjelaskan itu biasanya sudah paham. Terima kasih. Silakan untuk selanjutnya. Dapat belajar dengan metode belajar masing-masing. Akan mempelajari tentang sifat-sifat periodika unsur ya. Jangan lupa dipelajari untuk bekal pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum amarah, alhamdulillah kegiatan observasi kelas, supervisi kelas sudah berjalan dengan baik, dan saya lihat tadi kegiatan pembelajaran sudah baik, banyak melibatkan anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Bu Muammaroh, di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas tadi, apa yang menjadi tantangan Bu Muammaroh dalam kegiatan pembelajaran tadi? Yang menjadi tantangan saya tadi itu untuk mengkondisikan anak juga, karena memang kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Jadi di situ saya melihat ada beberapa anak yang mungkin kurang begitu memahami ketika saya menggunakan model pembelajaran seperti itu, karena mereka tuh cenderung harus dipapah secara pelan-pelan seperti itu, Pak. Karena dari situ saya menghampiri mereka satu persatu, saya jelaskan pelan-pelan agar mereka itu bisa lebih memahami tentang materi pembelajaran yang mereka pelajari. Baik, jadi tantangannya berarti memang anak-anak itu kan masih transisi anak-anak remaja ke anak-anak yang lebih dewasa dalam berpikir, dari SMP ke SMA. Mungkin dalam kegiatan pembelajaran mungkin juga berbeda-beda, sehingga ya mau tidak mau Bapak dan Ibu guru atau Bu Muammaroh nanti harus tetap membimbing anak sehingga nanti untuk kelas 11-nya, kelas 12-nya itu sudah mapan. Memang awal-awal kita harus selalu membimbing. Lalu yang dicapai dalam kegiatan hari ini tadi,
kelas. Tapi alhamdulillah anak setelah saya minta mereka untuk melakukan refleksi pembelajaran, kebanyakan mereka sudah memahami, sudah senang dengan model pembelajaran yang seperti itu, dan mereka sudah senang karena mereka belajar sesuai dengan gaya belajarnya dan juga tidak merasa tegang, padahal kan kimia itu sebenarnya memang identik dengan sulit, tegang, stunning, bahkan tapi tidak seperti itu. Biar anak senang Ya. ya kegiatan pembelajaran itu. Bisa nggak Bu kira-kira nanti kegiatan pembelajaran itu juga diterapkan. Jadi monoton nggak kalau anak-anak itu diterapkan dengan sistem model seperti itu. Yang Bu Muhammad lakukan apa jika anak-anak itu bosan dengan kegiatan yang dengan sampaikan? Kalau seperti itu terus ya pasti mereka akan kecewa. Mungkin nanti SPG-nya akan saya ganti dengan permainan yang lain, atau di mana di situ nanti akan saya benar-benar menerapkan yang teknik mindfulness itu yang anak mendengarkan musik, dan di situ mereka mungkin bisa lebih tenang karena kebanyakan anak di sini kalau malam itu mereka sering tidurnya malam, terus di kelas mungkin tidak fokus atau ngantuk, dan mungkin dengan diberikan musik-musik yang seperti itu bisa lebih tenang, bisa lebih relax dalam itu. Stop itu deh. Stop. Ini bisa ya memang sebelum kegiatan pembelajaran itu anak-anak harus diarahkan untuk fokus dalam kegiatan pembelajaran yang akan diikuti. Salah satunya dengan cara melakukan sistem stop itu ya. Terus berikutnya tindak lanjut untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depannya itu seperti apa? Nanti saya akan semakin lebih meningkatkan kelas, di mana kelas nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih maksimal Pak, yang lebih variatif lagi, dan memberikan SPG yang lebih menarik lagi. Kegiatan pembelajaran, kalau tadi saya melihat kegiatan pembelajarannya itu belum begitu berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu kan tidak hanya dalam hal gaya belajarnya saja, tapi materi-materi yang atau tema itu kan bisa ada sub-sub temanya, sehingga anak-anak di kelompok itu kan tidak sama yang dibahas, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Contoh misalnya kalau saya masalahnya nggak begitu paham tentang kimia ya. Yang saya tahu itu tentang sejarah. Nah, kalau sejarah itu kan kita belajar tentang kemerdekaan, tentang proklamasi. Nah di situ kan di dalam proklamasi itu kan ada tokohnya, gitu. Ada tokoh-tokoh proklamasi, ada perjuangan untuk menuju ke proklamasi itu. Jadi anak-anak itu ya yang senang tentang tokoh-tokoh itu ya belajar tentang itu saja. Yang senang tentang bagaimana strategi untuk merdeka itu apa saja, itu diberdasarkan seperti itu. Jadi tidak hanya gaya belajarnya saja. Ya. Berarti tentang materinya juga ya Pak? Iya, tentang materinya juga. Sehingga belum tentu semua anak itu menguasai satu materi yang sama. Gitu. Maka yang menjadi sulit itu. Yang menjadi kita sebagai guru itu sulit itu karena kita harus tahu anak ini senangnya ini. Maka di situ kan ada selain gaya belajar itu apa ya? Iya, minat bakat itu. Minat bakat itu kan disesuaikan dengan itu. Jadi minat bakat nanti berdasarkan ini visual juga. Nanti ada keterkaitan antara materi-materi yang kita pelajari itu ada semua. Keterkaitannya ada.
Jadi yang namanya diferensiasi itu tidak hanya gaya belajarnya saja, tapi juga materinya. Saya senangnya apa kalau perang, misalnya perang itu kan kinestetik gitu. Itu berarti anak itu juga belajar tentang bagaimana perang, strategi perang untuk memenangkan ini. Saya ingin membahas tentang biografi tokoh proklamasi, berarti anak-anak itu ya belajar tentang itu saja. Dan nanti soalnya juga berdasarkan itu yang dipelajari gitu. Jadi beda-beda. Gitu. Harapannya seperti itu. Nah, Tapi tujuan pembelajarannya tercapai. tujuan belajar kan disesuaikan dengan itu tercapai karena tema itu kan meliputi banyak unsur, banyak sub itu. Gitu. Harusnya tercapai, harusnya. Tapi ya itu kan tadi saya katakan itu memang sulit kita menerapkan itu. Kita membutuhkan waktu yang memang benar-benar ekstra. Nah, ini. Makanya kalau guru itu menerapkan itu ya kegiatan-kegiatan yang lain ya terbengkalai juga, terutama administrasinya gitu. Itu menurut saya seperti itu. Jadi nanti harapan saya nanti Bu Muhammadah bisa mempelajari apa sih, mempelajari diferensiasi yang sebenarnya, bisa lewat YouTube, tutorial YouTube gitu. Oke. Ya itu untuk kegiatan pasca observasi. Semoga nanti kegiatan kegiatan selanjutnya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan sepemahaman